Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Alhamdulillah ini salah satu program dari angkatan 2004 gitu ya. Awalnya kan diawali dengan Diawali dengan reuni reuni kemarin November 2024, 2 dekade seperti itu. Dan ternyata dari kegiatan reuni itu berkembang komunitas-komunitas di 2004 gitu, seperti itu. Ada komunitas hikingnya, ada komunitas lari gitu, ada komunitas badminton dan banyak hal gitu ya. Dan kegiatan-kegiatan kemarin juga kami ada kegiatan silaturahmi untuk berbuka bersama bersama anak yatim seperti itu ya di pesantren. Lalu ada halal bihalal dan rencananya ke depan ada yang agak besar lagi, kurban bersama. Nah itu ketua pelaksananya Kang Eki ya, Muhammad Rizky Farid. Nah, jadi alhamdulillah silaturahmi ini mudah-mudahan bisa berdampak positif seperti itu ya bagi masing-masing personalnya, masing-masing alumni seperti itu. Selain silaturahmi mungkin bisa kedepannya bisa berkolaborasi, bisa saling support gitu ya, baik dalam kegiatan-kegiatan antar angkatan, kegiatan-kegiatan SMA 8 atau kegiatan-kegiatan alumni SMA 8, maupun mungkin kolaborasi di luar, ke di luar SMA 8 itu sendiri mungkin ya, mungkin ada kolaborasi kegiatan, bisa saling mengenal, bisa saling silaturahmi seperti itu mungkin untuk kedepannya itu harapannya. Dan ini salah satunya kita ada komunitas berniaga gitu ya di 2004. Membernya itu ada 40 orang gitu. Di antara 350 orang 2004 ada 40 orang yang member. Dan ini salah satu kegiatan yang akan dirutinkan setiap 3 bulan sekali ya. Karena kalau sebulan sekali bisa bosen gitu, nggak ada kangen-kangennya gitu Pak. Jadi rencananya 3 bulan sekali ingin ada sharing session seperti ini gitu. Mungkin untuk saat ini Alhamdulillah dari Pak Iston dulu ya. Pak Iston ini saya izin memperkenalkan Bapak Ibu semua. Pak Iston ini adalah dosen di BINUS dan peneliti di BINUS gitu ya. Untuk kewirausahaan gitu. Kewirausahaan. Jadi sangat tepat gitu bagi untuk sharing seperti apa mengenai tema yang saat ini akan dibawakan, yaitu tentang membuka peluang usaha dengan menggunakan teknologi. Itu mungkin tema yang akan diangkat pada malam hari ini. Nanti mungkin untuk eh, tata cara Zoom-nya adalah untuk 60 menit mungkin ya, atau ya 45 menit sampai 60 menit mungkin dari Kang Iston pemaparan dulu. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawabnya boleh nanti ke Kang Iston. Kalau misalkan ke Kang Iston sudah beres, mungkin boleh juga nanti saling sharing di terakhir mungkin ya antara sesama peserta juga, seperti itu mungkin untuk runtutan acaranya. Itu pengantar dari kami, dari bagian kewirausahaan di angkatan 2004. Untuk perkenalan mungkin karena ini ternyata sudah nambah lagi 20 orang, boleh di chat aja ya. Jadi eh, apa namanya di chat bisa memperkenalkan diri dari angkatan berapa gitu ya. Terus mungkin kalau berkenan kegiatannya apa sekarang boleh juga gitu ya. Nanti sambil berjalan untuk pemaparan dari Kang Ston seperti itu ya. Nah, itu saja mungkin untuk pengantarnya. Maka Kang Iston untuk dimulai saja. Alhamdulillah sudah pesertanya sudah lumayan banyak. Maka mudah-mudahan acara malam ini diberi kelancaran. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Kang Iston. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, atur nuhun Kang Adit sudah dikenalkan. Ya, salam kenal semuanya, Akang Teteh. Mungkin ada yang baru ketemu.
baru apa namanya, baru kenal saya gitu ya. Perkenalkan, saya Iston Dwija Utama, alumni 8 dan sekarang kerja sebagai, tadi udah dikenalkan juga, sebagai akademisi dan juga peneliti gitu ya di Binus University gitu. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini gitu, saya dikasih kesempatan untuk berbagi gitu ya, diminta, Kang tolong dong sharing gitu ya, ya mungkin sedikit ya dari saya, semoga sedikit yang sudah saya berikan ini bisa untuk menambah apa namanya, pengetahuan dan juga mungkin menambah apa namanya, kemampuan juga ya gitu ya. Semoga bisa seperti itu harapannya. Baik, izin saya share screen dan saya mulai ya. Jadi apa namanya, apa sih gitu ya? Saya mulai di sini, kenapa kita harus masuk atau mengenal teknologi gitu ya. Jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu jangan terlalu eh, kaku sama teknologi gitu ya. Karena di sini kita apa namanya, harus mau kenal gitu ya. Karena sekarang udah zamannya udah zaman teknologi gitu. Nah, ini kenapa sih kita harus masuk ke teknologi gitu ya. Jadi di sini apa namanya, konsumennya sudah ke sana gitu ya, bahkan udah sampai desa, lalu juga yang namanya pesaing juga semakin tinggi gitu ya. Lalu apa namanya, sebenarnya untuk memulainya tidak harus pakai alat yang mahal ya. Jadi di sini saya ingin tekankan bukan soal besar kecilnya usaha gitu ya, tapi seberapa cepat kita melakukan yang namanya adaptasi. Karena kita tahu semua bahwa apa namanya, semuanya sudah berarah digital. Kalau mungkin teman-teman semua pada ingat yang logo di bawah itu, kenapa sih namanya Vaio gitu ya? Sebenarnya ada makna di balik dari sebuah logo itu gitu. Artinya apa? Artinya sebuah apa namanya, transformasi sebenarnya Bapak dan Ibu, rekan-rekan, Akang Teteh gitu ya. Sebenarnya adalah sebuah transformasi kalau diperhatikan, ada yang namanya garis melengkung dan juga ada satu dan nol. Kenapa? Itu adalah sebenarnya transformasi dari analog ke digital. Artinya sebuah perusahaan, Sony pada saat itu, dia ingin melakukan transformasi gitu. Transformasi dari yang namanya analog gitu ya. Karena analog tuh terkenal sekali dengan namanya gelombang. Mungkin Akang Teteh yang jurusan IPA gitu bisa ingat, oh nyanya analog teh kan gelombang gitu ya, gelombang analog gitu. Makanya seperti itu. Sedangkan digital itu terkenal dengan kalau nggak satu ya nol gitu, atau nol satu, atau satu satu nol nol gitu. Itu terkait dengan dasarnya. Jadi kenapa kita harus bertransformasi, harus beradaptasi, ya, tadi kita harus bisa untuk adaptif gitu ya intinya. Nah, ini potensinya seperti apa sih gitu ya. Jelas kalau kita lihat datanya dari We Are Social gitu ya, ada 210 juta pengguna, lalu tren belanja online semakin meningkat, bisa kita lihat sekarang semua-semua di genggaman tangan itu bisa kita dapatkan. Lalu juga konsumen terbiasa dengan riset. Saya baru baca tadi, baru baca sih, melihat itu ya di TV bahwa ke depannya orang itu cari informasi bukan hanya dari yang namanya Google saja, tapi orang sekarang sudah cari informasi, cari yang namanya referensi atau cari sesuatu yang interest gitu, itu dari sosial media mereka, dari Instagram misalnya, tempat makan viral gitu misalnya, dengan hashtag seperti itu bisa coba kita. Nanti juga kita akan tes ya, kita coba praktek gitu ya. Jadi artinya ini peluang gitu ya. Dan pentingnya kehadiran digital meskipun hanya melalui Google Maps dan juga melalui WhatsApp gitu. Nanti kita akan coba. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Nanti ada namanya Google Trends. Mungkin Akang Teteh sudah familiar, tapi ini adalah salah satu tools yang sangat powerful ya. Saya pun menggunakannya ketika saya kebetulan ada usaha juga kecil-kecilan di rumah. Saya menggunakan ini untuk bikin yang namanya ngetek di Maps-nya gitu. Jadi sebelum di tag, selain nama tokonya, kita juga ada hashtag tambahan. Mungkin saya sambil kasih lihat ya, mohon izin. Sebentar. Ya, coba saya bikin share. Nah, ini. Masih.
Sudah terlihat belum ya share-nya? Sudah muncul belum? Belum kah? Belum ya? Ini loading-nya agak lama. Belum muncul ya share screen-nya ya? Dari screen-nya udah muncul kan, terus di Oh, era udah muncul. digital, ya, terus di era digital, Google Trend, Google My Business, Canva, dan Oh, seterusnya, Kak. saya ganti screen sih Oh, sebenarnya. belum berarti. Saya lagi ganti screen. Oh, belum ya? Belum pindah ya? Iya, koneksinya lagi nah tentunya masih di respon kembali sih. Nah, ini coba saya stop izin kembali. Belum muncul ya? Nah, udah. Nah, udah. Nah, ini tadi kenapa sih di tempat saya gitu ya? Kebetulan ini nama toko saya, usaha saya sama istri gitu. Di sini bisa kita lihat bahwa ada yang namanya ini ya. Kenapa kita tambahkan ada yang namanya snack box, kenapa ada kue basah, kenapa ada jajanan basah, dan belakang tadi ya. Jadi di sini tren bisa melihat gitu ya. Hasilnya seperti apa, hari satu karena aja Terus, putus-putus, nggak Kak. sewa stres. Oh, putus. Kak? Iya. Ya, Nah, ini ya. Jadi dengan menggunakan analisis ini, Google Trend ini, kita bisa lihat pencariannya selama satu periode tertentu. Bahkan kalau misalnya itu gabungan, kenapa akhirnya box-nya dipisah, kenapa harus digabung, ini bisa kita coba bandingkan, bisa coba kita lihat kembali gitu ya. Oh, ternyata nggak muncul. Memang dia dengan menggunakan seperti ini. So, dari kita lihat 30 hari, itu bisa kita lihat gitu. Nah, di sini bisa kelihatan kan trennya. Ada sekitar berapa banyaknya gitu. Dan dengan tanda yang ini tadi, tanda apa ya, kayak huruf I gitu ya, itu huruf I itu sebenarnya itu di keyboard ada, biasanya di dekat yang garis miring yang HTTPS gitu, biasanya dekat situ tuh ada. Ini juga berpengaruh terkait dengan nanti orang sekitar kita mau mencari, dan ini tinggal kita masukkan aja ke Google My Business sebenarnya. Nanti akan muncul, lalu kemudian apa namanya, bakal berpengaruh terhadap si performance-nya. Masuk di sini kita bisa bandingkan misalnya coba kita Snapbox gabung gitu misalnya. Munculnya seperti apa? Kok nggak muncul? Nah, ini bisa kita perbandingannya. Nah, ternyata makanya saya tadi ambilnya adalah yang dipisahkan. Karena kalau disatukan, bisa kita lihat di sini perbandingannya secara real time di sini. Di kategori kalau mau dipisahkan juga bisa aja gitu ya. Mau di kategori food and beverage, dari food and beverage nanti akan memfilter sendiri itu. Seperti apa di sininya. Nah, tuh. Jadi secara overtime bisa kita lihat jadinya. Ini terkait dengan bagaimana sih saya memilih si apa namanya tampilannya di toko saya yang punya gitu. Jadi bisa kita lihat perbandingannya seperti apa di sini sehingga apa namanya
Bapak Akang semua juga nanti bisa mencobanya sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya saya izin pindah kembali ke tools gitu ya. Nah ini sudah pindah belum ya share screen-nya? Oh sudah ya. Nah ini ada Google My Business, Canva. Saya yakin Akang Teteh semua sudah familiar gitu ya. Lalu yang satu lagi yang sangat powerful adalah ChatGPT. To be honest, saya sekarang sudah mulai banyak gunakan ya. Kenapa? ChatGPT ini selama kita bisa menggunakan prompt yang sesuai gitu ya, prompt yang sesuai, narasi yang sesuai, itu dia akan, namanya juga machine learning ya, dia akan terus belajar dan akan terus memahami dan mencoba mencari sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Semakin kita coba pertajam, itu maka hasilnya juga akan semakin baik gitu. Dan lalu ada keyword tools. Keyword tools ini saya ambil contohnya ini ya. Coba kita ambil adalah display purpose. Kita akan coba ambil tarik salah. Displaypurpose.com sebentar. Saya move lagi ke sini. Ini juga salah satu bisa kita gunakan kalau kita bisnis, kalau kita jual itu di kita bingung ya hashtag apa gitu. Nah, dengan ini sebenarnya kita cari kita bisa tahu kita hashtag apa sesuai, hashtag apa yang apa namanya yang bisa kita gunakan gitu. Misalnya tadi ya, snack box misalkan. Salah. Nah, kita tinggal masukkan saja. Lalu, nah ini akan muncul beberapa suggest yang sejenis gitu ya, yang similar. Itu ada lunchbox, ada snack box murah gitu. Ini adalah hashtag-hashtag yang sering digunakan. Lalu juga bisa kita lihat di sini rasionya. Gitu. Rasionya yang mirip-mirip itu seperti apa di sana itu bisa kita lihat. Jadi makanya kalau misalkan Pak, kalau misalkan atau Kang saya mau pakai nasi kuning kuliner cocok nggak ya? Nah itu bisa kita lihat relevansinya sebenarnya kedekatannya ke arah yang mana. Jadi memang boleh kita ambil banyak dari sini itu boleh-boleh aja sebenarnya sah-sah saja nggak ada masalah. Tapi alangkah baik ketika kita mencoba untuk apa namanya mencoba untuk sesuai dengan apa yang kita jual, apa yang kita coba tawarkan ke konsumen kita, maka sedikit banyak lebih baik memang kita apa namanya hashtagnya juga relevan gitu ya. Situ ada kuliner atau kalau mau bandingkan dengan yang lain juga ini bisa kita lihat ya apa namanya contohnya lagi misalnya kita ambil jajan pasar misalkan. Tuh, ini ada relate ya, ada snack box juga. Makanya kenapa akhirnya di saya gitu ya, saya dekatkan di sininya ada snack box, ada jajan pasar. Karena memang secara hashtag itu sangat erat gitu ya. Korelasinya atau dari sisi kedekatannya itu sangat dekat gitu. Jadi makanya di sini inilah pentingnya kita bisa belajar, kita bisa mengetahui kira-kira pendekatannya seperti apa dari sini. Makanya ini mungkin bisa menjadi masukan, bisa menjadi ide juga buat Akang Teteh semua ketika misalnya masukkan hashtag di Instagram mungkin atau sekarang TikTok ya yang lagi banyak dan rame banget. Kalau mungkin kemarin ada yang follow IG saya gitu, wah akhirnya iston TikTokan gitu ya. Enggak sebenarnya sih. Jujur saya nggak ada aplikasinya. Tapi pada saat itu diajak sama mahasiswa saya, Pak, ayo sini Pak, kita TikTokan bareng gitu ya. Akhirnya ya sudah lah. Makanya kalau itu dilihat, wah kaku banget ya, emang kaku gitu. Itu take-nya sampai 4 kali, 5 kali baru jadi gitu. Jadi seperti itu ya, akan kita semua ya. Jadi ini adalah salah satu tools yang powerful dan sebenarnya ada banyak lainnya gitu ya. Kalau misalnya coba uh, ini sebenarnya banyak bisa pakai. Termasuk sebenarnya ini bersih
toolsnya bagus, cuman keyword tools ini dia bayar gitu. Saya tadi iseng gitu, keyword toolsnya tapi ada bahkan di pilihnya spesifik, misalnya bisa kita coba misalnya naik konter, ya hanya sebenarnya lebih bagus. Hanya saja ya sekali lagi fiturnya ada yang berbayarnya gitu. Jadi nggak semua bisa kita bisa ambil. Tapi at least sama seperti yang sebelumnya yang di sini, ini kita bisa dapat insight dari kedekatannya seperti apa. Orang banyak nyarinya itu kalau kita cari Snackbox, maka kedekatannya apa. Ini ada total hash-nya, nah ini bisa kita lihat sebagian. Ini hashtag yang paling banyak dipilih itu apa. Gitu. Dan di sini ada trennya search volume. Kalau yang mau menggunakan iklan, ini seperti apa. Tingkat kompetisinya ini mirip kayak Google AdSense ya. Google AdSense kan juga sama seperti itu tampilannya ya. Kalau Kakang Teteh pernah mencoba menggunakan gitu. Jadi bisa kita lihat satu persatu di sini. Seperti itu, lalu kemudian tadi sudah terkait dengan Google tuh, lalu ini kata keywordnya juga sudah. Jangan lupa Akang Teteh review juga penting ya. Kalau punya, makanya kenapa sih orang-orang pada cari kejar review gitu ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya itu juga rating berpengaruh juga kalau kita orang cari. Sekarang itu juga orang banyak melihat seberapa sih ratingnya gitu. Seberapa besar sih si tempat ini dipercaya di review sama orang, apakah reviewnya bagus, apakah reviewnya kurang bagus atau biasa aja gitu. Nah, itu semuanya bisa kita lihat. Lalu ini tadi yang dengan Canva, terus kemudian juga kita tadi Google My Business sudah, WhatsApp, keywords tadi juga sudah, dan yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini sih. Jadi kalau kita bicara terkait dengan konsumen gitu ya, kita bicara terkait dengan produk, kita terkait dengan bisnis, sebenarnya pada dasarnya kita menjual dari apa yang dibutuhkan sama masyarakat gitu ya, apa yang dibutuhkan konsumen kita. Jadi sebisa mungkin memang kenal konsumen kita, cari tahu siapa mereka gitu ya. Jadi ujung-ujungnya nanti kita bisa jadi tahu konsumen kita itu kebutuhannya apa gitu. Mungkin dari saya rasa, bentar PowerPoint. Nah ini. Dari saya seperti itu, jadi jangan takut untuk memulai gitu ya. Mulailah dari hal yang sederhana, tidak harus sempurna gitu ya. Yang penting kita bisa coba jalan dulu, kita bisa konsisten mengupload gitu ya. Kalau saya ingat-ingat dulu saya kebetulan Instagram saya itu organik gitu ya. Instagram jualan Diandra Kitchen itu sebenarnya organik. Kita tidak pakai iklan dan lain sebagainya. Itu butuh konsistensi membangunnya itu sekitar 3 tahunan kita ngebangunnya gitu ya. Jadi UMKM atau bisnis itu bisa besar bukan karena naik kelas, bukan karena besar, tapi juga karena kemauannya untuk belajar. Mungkin itu Kang Adit dan Kang Teteh semua yang bisa saya sharing. Ini ada Instagram pribadi saya dan juga alamat email saya. Silakan kalau Kang Teteh mau kontak, silakan. Atau saya tuliskan juga nomor teleponnya. Saya ada di sini. Saya masukkan di chat ya. Nah, itu nomor telepon saya. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol, mau diskusi, mau tanya-tanya gitu ya. Boleh aja silakan, mangga. Siap. Dari saya seperti itu, Kang Adit. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Dan jangan kemana-mana dulu, Kang Iston ya. Ini mungkin ada sesi tanya jawab. Sekarang Siap. masuknya ke sesi tanya jawab. Dari Akang Teteh Sadayana mungkin ya yang akan bertanya ke Kang Iston boleh nanti bisa dielaborasi sama teman-teman yang lain. Jadi misalkan sekarang kita langsung bertanya ke Kang Iston aja, kita on cam aja boleh atau off cam boleh kalau mungkin
berhalangan dengan kameranya gitu. Tanyanya langsung aja ya, nggak usah di chat. Jadi langsung aja pakai mic-nya. Jadi bagi yang mau silakan raise hand langsung atau mungkin bisa langsung aja Langsung open di mic open aja mic ya. aja lah. Open mic aja lah Iya, biar langsung cepat. Jadi yang mau bertanya boleh open mic langsung. Dan temanya gimana Pak? Boleh di luar ini atau harus fokus di sini dulu Pak? boleh aja sih mau di luar juga mangga. Boleh ya. Bismillah, saya semampu saya akan saya coba jawab gitu ya. Gitu. Ya, barangkali mungkin di usahanya ada kendala apa Betul. gitu ya. Boleh Yes, boleh betul. ditanyakan juga langsung ke Pak Iston gitu ya. Kalau tadi kita membahas tentang apa namanya tools-tools ya, tools-tools Betul. di bisnis di digital itu apa aja yang sekiranya bisa kita manfaatkan untuk memulai. Jadi untuk memulai itu tidak perlu modal besar tadi ya Kang Iston ya. Iya, Jadi asal betul. kita bisa ngulik, bisa apa namanya, bisa memulai untuk buka bisnis. Maka dari Akang Teteh Sadayana bisa langsung open mic aja ya. Bisa langsung open mic, bisa langsung bertanya langsung ke Kang Iston. Boleh di tema yang ini mengenai apa namanya tools-tools teknologi yang bisa digunakan untuk usaha atau boleh tema lain mungkin yang berhubungan dengan usaha seperti itu. Maka Akang Teteh Sadayana boleh dimulai. Mangga, Akang Teteh kalau ada. Jadi intinya ya, kalau kita mau apa namanya jalanin bisnisnya ya kita mau coba sih sebenarnya ya. Karena sekarang eranya sudah ke digital semua, terus juga kita ada apa namanya dikasih banyak kemudahan ya kalau bagi saya ya. Saya jujur tuh template tadi PPT itu saya pakai Canva, Akang Teteh semua ya. Jadi saya cari gitu, ternyata ada yang cocok gitu ya. Terus Canva ini juga bisa dipakai buat editing video. Jadi kalau Akang Teteh semua mau bikin feed, mau bikin apa namanya story atau bikin video pendek gitu durasi 15 detik, 10 detik itu sebenarnya bisa gitu ya. Bahkan saya jujur kan kalau saya kebetulan saya dosen ya pada saat suruh bikin video gitu ya terkait dengan micro teaching, terus kemudian ada pengantar, ada kayak semacam apa itu namanya teksnya gitu muncul di videonya itu saya pakai Canva, Akang Teteh semua bikin pakai Canva, uh, terus kemudian alhamdulillah dibilang oh iya hasilnya bagus dan lain seterusnya gitu. Terus juga saya kedua dikasih project, dikasih kepercayaan di Prodi, coba dong bikin video profile tentang Prodi gitu. Durasi mungkin sekitar 10 menit atau 8 menit, saya lupa, mungkin sekitar 10 menitan gitu, terkait dengan ke program di Bandung itu ada apa saja sih, terus pengenalan prodinya seperti apa, kita buatkan videonya, bahkan bisa di voice over juga, Akang Teteh semua ya. Bisa di voice over, terus kemudian kalau, oh ya satu lagi, kalau Akang Teteh juga malu gitu ya, suaranya masuk ke video atau masuk ke sosial media, sekarang juga ada tools untuk voice over. Tools untuk voice over itu ada. Jadi suaranya kayak suara Google gitu. Kalau Akang Teteh pernah pakai yang namanya Oke Google gitu ya, kan dia akan menjawab, iya apa yang bisa saya bantu. Nah mirip suaranya kayak suaranya Google. Itu bisa juga. Dan ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis itu biasanya dia dibatasi oleh akun. Kalau nggak mau bayar, mau gratis terus-terusan, ya silakan create akun sebanyak-banyaknya. Misalnya istonutama@gmail.com, iston.utama@gmail.com, istonu@gmail.com. Jadi kita bisa pakai gratis terus, cuman akun kita banyak gitu aja sih. Jadi itu ya mungkin ya sekedar kalau ada tips lagi kalau mau voice over itu sebenarnya ada. Atau juga kayak text to speech juga sekarang ada juga gitu. Jadi dari teks itu akan kita masukkan. Cuman kelemahannya adalah text to speech ini apa namanya? Mereka belum bisa mengenali karena kita pakai bahasa Indonesia, kadang istilah-istilah yang mereka harusnya misalnya apa namanya bahasa asing yang kita bicarakan itu akan diterjemahkan bulat-bulat bahasa Indonesia. Misalnya study jadinya mereka tulisnya bicaranya jadinya studi atau apa gitu kalau kita maunya bahasa Inggris gitu spellingnya. Padahal yang kita maksud inginnya bahasa Inggris secara spelling, tapi karena sudah di settingnya bahasa Indonesia, maka dia akan membaca sesuai dengan apa yang tertulisnya.
gitu. Kalau misalnya tulisannya Masya Allah gitu ya, tulisannya jadi dia bacanya Masa Allah gitu. Jadi bukan Masya Allah. Jadi ada masih butuh banyak penyesuaian, tapi at least si text to speech ini sudah banyak membantu Akang Teteh semua kalau misalnya malu untuk suaranya dimasukkan ke dalam apa namanya, dimasukkan ke dalam Instagram atau sosial media ataupun jenis-jenis yang lainnya gitu. Jadi itu juga ada banyak lagi tools lainnya sih gitu. Terus yang voice over, oh iya, saya coba lihatkan ya. Em, Nama toolsnya saya ingat ya itu ada text to Nah ini ada apa namanya tapi pun beberapa menit nah, ini di WC-nya cek atur Indonesia ini kita punya apa namanya perempuan bapak-bapak contohnya ya bisa coba kalau saya mau baca misalnya hai ya ingin menjelaskan tentang belajar berbisnis. Tinggal kita pilih misalnya tadi ini contohnya ini soal TTS tinggal kita masuk aja ya 765 suara profesional yang menggunakan teknologi kecerdasan ada waktunya. Nah itu verify you are human, klik OK. Nah ya verify terus klik verify, oh verify success. Nah ya nanti dia akan mengkonvert sesuai dengan teksnya itu apa, lalu kemudian nanti nah setelah muncul kita tuh. Nah, tadi terusnya hai saya ingin harus. menjelaskan Iya tadi tentang belajar kelemahannya adalah dia berbisnis. baca sesuai dengan apa ditulisnya. Makanya dia tulisnya kan hai harusnya kan, cuman saya tulisnya i dengan pakai bahasa Inggris mouse-nya. Tapi di sini bacanya kalau akan kita dengar tadi sekali lagi dia bacanya berbeda. Coba kita dengar sekali lagi. Nah, ini seperti Saya ingin menjelaskan tentang kurangnya seperti belajar itu tadi. Dan berbisnis. bisa kita download, tinggal kita masukkan Canva ya. Ya. Kemudian lagi CapCut. CapCut itu kita semua sama sih ada untuk satu ada Mora filter juga bisa mirip. Kalau Canva di sini kita pilih apa yang mau kita buat di sana. Itu akan sedikit tambahan dari saya beberapa tool kalau mau cari ide gitu ya bisa. Atau kalau misalnya ada yang baca nggak ya, mau lihat nggak ya di sosial media ada seorang saya nggak tahu ibu-ibu kalau saya tidak salah kebetulan suaminya sudah meninggal terus dia ingin ngobrol gitu ya seolah-olah sama suami dia kayak yang namanya ChatGPT. ChatGPT-nya suruh berperilaku atau berperan sebagai seorang ayah gitu. Juga ada
satu lagi Bapak ini case-nya Bapak ini dia bingung kita sama apa namanya taksinya ketika sedang kebetulan chat gitu. Dia nanya ke ChatGPT, ChatGPT kenapa sih wanita kalau lagi period suka apa atau marah, suka atau ini udah jelasin semua sama dia gitu. Terus responnya beragam gitu ya dari komentar yang ada di situ. Jadi makanya apa namanya, ada yang bilang komentarnya, oh syukurlah curhatnya masih ke apa namanya masih ke AI gitu ya, bukan curhat ke lawan jenis gitu ya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada banyak hal. Nah ini yang tadi saya sampaikan bisa ini ada presentation, ada dokumen, dan juga pilihannya video dan gitu. Jadi bisa Kang Teteh cobain gitu. Nah ini sangat full ya kalau saya perhatikan itu sangat berguna dan bermanfaat. Kebetulan saya waktu itu dapat akunnya yang premium karena kebetulan saya daftarnya pada saat COVID, Kang Teteh. Jadi pada saat COVID, Canva itu kasih apa namanya kan lagi online learning ya gitu. Online learning masa itu terus dikasih gratis. Makanya kalau Akang Teteh ngelihat di salah satu tampilan yang punya saya gitu, misalnya yang ini saya satu lagi ini buat besok minggu depan saya presentasi ke Jogja Group. Ini gambaran anak-anak saya biasa anak-anak supaya ikutan ingin bergaul ini. Terus ini apa namanya kali. Nah ini video yang saya bilang ini saya di video terkait dengan penjuru minat pakai Canva, kemudian bisa digawe dari satu video yang saya over dengan menggunakan yang namanya tadi TTM Maker itu bisa banget gitu. Lalu juga terkait kalau tadi akan TTM di salah satu apa namanya greeting cards ya. Saya juga saya pakai untuk bikin kartu-kartu ucapan. Kartu-kartu ucapan untuk ketika konsumen itu request, tolong dong dikasih topper, dikasih kayak semacam penanda di atas kuenya itu, terus kemudian ada tulisannya. Nah itu kita pakai topper. Nah saya bikinnya melalui yang namanya Canva ini tadi. Jadi nggak ada masalah gitu. Ini top yang hebat gitu. Seperti itu mungkin ya sedikit tambahan. Mungkin ada lebih dari Akang Teteh yang lain, mangga. Kang, kalau lagi share screen-nya lup suaranya Kang. Jadi nanti apa namanya Kang Iston Oh, tanpa siap. share screen dulu aja untuk tanya jawabnya ya. Jadi pas share pas kayak gini Oh mah iya, aman, cuma pas share screen jadi lup gitu. mohon. Iya, Iya, udah hampir 2 minggu di sini teh di rumah koneksinya kurang bagus. Punten. oke. Mangga. Siap. Jadi nanti yang bertanya mungkin mohon izin tidak ada dulu share screen ya dari Kang Istonnya. Mangga dari Akang Teteh yang berkenan untuk berdiskusi, silahkan untuk apa Ya, namanya on cam aja langsung on mic apa mic-nya langsung di open mic. Ya. on kan saja. Ini mangga di open aja ya. Mangga Akang Teteh Nah, Sadayana. itu ada satu Kang dari Kang Faldi ya kayaknya ya. Mangga Kang Faldi. Ya, selamat malam Kang Ihsan. Mau bertanya sedikit, mungkin ini agak eh, di luar topik sih, tapi mungkin ya kalau ada tools yang bisa membantu, ya bersyukur sekali gitu ya. Yang pertama ini sih, Kang Ihsan, lebih ke manage-nya mungkin ya. Setelah ada bisnis kan, eh, aku mau lebih banyak tanya di masalah manage-nya. Misalnya, salah satu contohnya di urusan cash flow sebenarnya. Jadi kebetulan Oh iya. kita tuh sangat bingung sekali gitu ya ngatur cash flow yang benar tuh kayak gimana. Terus ngelihat apa konten kreator cash flow tuh beda-beda gitu. Ada yang harus begini, harus begitu gitu ya. Kira-kira eh, mungkin ada source yang bisa kita gunakan yang apa? Yang ya terpercaya gitu ya, atau udah ada reference dari Kang Iton. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, saya tuh penasaran tentang gimana atau berapa
persentase yang yang cukup gitu ya untuk di bisnis gitu. Misalnya dari modal gitu ya, katakanlah berapa juta gitu. Nah, saya tuh seharusnya ngambil margin berapa sih gitu ya. Nah, itu apakah ada eh, ketentuannya gitu ya, harus berapa, terus berapa baiknya yang harus untung misalnya, atau kayak pricing strategi lah gitu, dari harga produk Ya, yang punya tuh harusnya saya ngambil berapa sih keuntungannya gitu sih. Nah, Ispan. ya, baik, atur nuhun. Ya, kalau saya coba jawab terkait dengan cash flow ya. Cash flow sebenarnya kalau bicara apa namanya eh, butuhnya berapa gitu ya, atau amannya di berapa, atau mungkin toolsnya apa, sebenarnya kalau yang sudah pakai POS sebenarnya banyak ya, POS itu bisa kita lihat di sana gitu ya. Apa namanya? Tapi paling nggak gini sih kalau dari saya, ketika misalnya kita sudah tahu gitu ya, kita habis sebulannya berapa, jadi data historis itu satu lagi ya data ya, saya juga hampir lupa. Data itu punya pengenannya penting ya, akan teteh semua ya data. Jadi ketika kita sudah punya data, kita sudah dapat data konsumennya berapa, lalu kemudian kita sudah tahu kita itu sebulan kira-kira menghabiskan bahan baku berapa. Nah, itu sebenarnya adalah cash minimumnya, atau kita bisa bilang ya itu adalah requirement yang paling minimal, atau bisa dikatakan uang yang harus ada itu sejumlah itu dalam 1 bulan atau 1 minggu biasanya. Kalau bisnis biasanya mingguan, coba kita lihatnya. Jumlahnya berapa tergantung dari bisnisnya. Karena kalau misalkan kayak di saya gitu, kalau kita ambil kebutuhannya mungkin bisa di angka sekitar per minggu itu, kalau telur kita mungkin bisa habis seminggu itu sekitar 5 kilo, 6 kilo mungkin bisa ya kita. 6 kilo dikalikan dengan sekarang 25, itu sudah hampir berapa ratus ribu sendiri. Berarti mungkin awalnya kalau saya mungkin cash aman per minggunya di kisaran sekitar 500-an ribu gitu kalau saya. Sehingga itu yang bisa untuk diputar, bisa untuk dikelola kembali. Sama satu lagi terkait dengan cash flow, sebisa mungkin keuangan untuk bisnis itu dipisah dengan keuangan keluarga. Kenapa? Karena ini sering banget kejadian tidak dipisahkan gitu antara yang untuk bisnis dengan keuangan yang untuk di apa namanya pribadi atau keluarga, sehingga kecampur. Kenapa? Karena kalau sudah kecampur kita akan susah, apalagi tidak ada catatan gitu. Karena sering banget pelaku usaha UKM kecil gitu, mikro, itu nggak ada catatannya. Jadi sehingga akhirnya kecampur. Jadi yang harusnya asalnya modal usaha itu bisa diputerin kembali, termasuk labanya bisa diputerin kembali, tapi pada akhirnya karena keuangannya tercampur dengan keuangan keluarga, dengan keuangan pribadi, maka yang kejadian adalah kita tidak bisa tahu pasti usaha kita ini berkembang apa tidak. Usaha kita ini maju atau enggak itu nggak bisa terlihat gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya benar saran dari banyak orang gitu, tolong sebisa mungkin dipisahkan gitu. Jadi kita bisa tahu pertumbuhan dari bisnis kita itu seperti apa. Itu yang pertama, semoga bisa menjawab. Lalu yang kedua terkait dengan harga dan margin ya. Kalau terkait dengan margin sebenarnya adalah balik lagi apa namanya strategi harga kita seperti apa. Secara teori itu ada 3 sebenarnya. Satu, kita bisa melihat ke kompetitor kita harganya seperti apa, itu bisa kita coba ikutin. Tapi balik lagi, kompetitor yang kita sebut sebagai pesaing, itu pesaing seperti apa? Jangan pesaing yang kita ambil adalah pesaing dengan perusahaan besar gitu ya. Kalau perusahaannya besar dibanding sama perusahaan mikro, jelas kita kalah. Mereka main katakanlah kasih promo gede-gedean, kita ikutan gitu, otomatis harga mereka jauh lebih murah, kita coba ikutin, nggak akan ngejar gitu, nggak akan ngejar dalam artian margin yang kita punya akan sangat tipis sekali gitu, jadi nggak tidak disarankan. Jadi pilihlah pesaing yang memang benar-benar sesama levelnya. Kalau bahasa kerennya mah apple to apple gitu ya, bahasa kerennya gitu. Jadi itu yang pertama bisa dengan menggunakan yang pesaing, atau yang kedua bisa juga kita berdasarkan yang namanya apa namanya margin gitu.
Ini yang paling banyak juga digunakan sama teman-teman di UKM. Jadi harga produksinya berapa, ongkos produksinya berapa, ditambah dengan ongkos capeknya, ditambah dengan marginnya. Nah, margin ini tergantung dari kita, apakah target market kita atau konsumen kita itu kalangan atas, kalangan menengah, atau kalangan bawah. Kalau kalangan atas ya bisa aja kita marginnya di atas 50%. Tapi perlu diingat, kalau kita ambil konsumen yang kelas atas, maka packaging dari kita harus sesuai juga. Tampilan, image, brand, dan lain sebagainya itu juga harus cocok dengan kebutuhannya mereka. Mereka mungkin inginnya beda, mereka mungkin inginnya eksklusif, mereka ingin yang namanya bisa dibanggakan atau bisa dipamerkan ke orang lain gitu ya. Nah, itu harus bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Barulah kita bisa pasang margin yang tinggi. Karena gini, saya punya student juga, dia bilang bahwa produknya dia produk untuk kalangan yang katakanlah kalangan atas. Tapi unfortunately dia kelewat terkait dengan packaging-nya. Padahal sederhana, Akang. Sederhana terkait packaging, tapi packagingnya tidak eksklusif, tidak terlihat kalangan atas, ya nggak dapat akhirnya gitu. Jadi makanya marginnya seberapa besar ya balik lagi target market Akang Teteh, konsumen Akang Teteh itu siapa. Kalau memang golongan yang menengah ke bawah ya disesuaikan kembali gitu. Coba dilihat, coba dicari tahu mereka kira-kira willingness to pay atau mau bayarnya coba dicari tahu kembali gitu. Jangan takut kalau misalnya konsumennya bakal lari ke konsumen lain selama kita punya kelebihan atau diferensiasi dan juga kita punya yang namanya pembeda dalam hal pelayanan misalnya, dalam hal katakanlah dalam hal misalnya fitur-fiturnya, dalam hal bentuk kuenya gitu kayak saya punya yang namanya tower cake tapi tower cake-nya jajanan pasar gitu, di mana mungkin toko-toko lain belum ada, kan jadi salah satu pembeda juga. Terus juga di saat toko-toko lain tidak bisa mengantarkan di jam-jam tertentu, kita bisa melakukannya. Makanya tadi saya sampaikan pelayanannya mungkin agak berbeda. Itu bisa menjadi pembeda sehingga harga yang kita berikan juga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Misalnya seperti itu. Dan satu lagi, kalau kita bicara terkait dengan strategi harga, ada satu lagi kita strategi harga berdasarkan value atau berdasarkan keunikan di produk kita itu apa. Nah, tapi memang agak sulit ya, karena kalau kita bicara value, kadang kita sendiri susah mengidentifikasikan. Karena value itu munculnya bukan dari produsen, tapi munculnya dari konsumen. Gimana konsumen merasakan dan bisa bisa tahu, atau gampangnya gini, Akang Teteh ya. Kenapa Akang dan Teteh bisa tahu bahwa yang namanya McD, KFC itu fast food? Padahal mereka tidak pernah ngeklaim mereka fast food. Tapi kenapa Akang Teteh semua bisa memberikan label atau mencap bahwa si KFC, McD itu kategorinya fast food gitu. Karena memang itulah yang dirasakan sama konsumennya. Layanannya cepat, layanannya baru pesan berapa menit kemudian sudah datang gitu. Nah, itulah dari value-nya mereka gitu. Mereka layanannya cepat gitu. Makanya disebut sebagai fast food. Nah, justru itulah yang harus Akang Teteh semua konsisten memberikan kepada konsumen Akang Teteh, sehingga nilai itulah yang akan muncul dalam benak, dalam pikiran si konsumen itu sendiri. Itu mungkin jawabannya Kang Faldi ya. Ada yang mau ditambahkan, Kang Faldi? Ya, Kang tadi ngerespon yang tentang pricing strategi gitu ya. Tadi Ya, respon tentang oh ya udah disesuaikan lu sama size-nya gitu ya. Nah, betul. terus tadi kan ditanya ke willing to pay-nya si konsumennya tuh seberapa sih gitu. Nah, Iya, eh, eh, asumsi saya berarti kalau kayak gitu kan kita berarti harus sudah punya konsumen dulu gitu ya. Nah, tapi kalau mhm, baru mulai banget itu mhm. apakah ada tekniknya risetnya nggak ya gitu. Jadi sebelum mulai tuh Iya, ada teknik biar riset
seperti apa gitu, baru kita mulai start. Ya udah kita pas begitu baru mulai itu langsung udah seginilah pricing strateginya ya, marginnya mungkin kita segini gitu. Ada Iya, titik. baik. Terima kasih pertanyaannya Kang Faldi ya. Jadi memang betul ada apa namanya risetnya terlebih dahulu. Kita bisa tanyakan ke calon target marketnya yang kita sudah coba buat gitu ya. Itu kita bisa tanyakan, tapi juga ada tekniknya. Tekniknya bukan berarti kita mengarahkan. Mengarahkan itu seperti apa? Mengarahkan misalnya langsung aja misalnya produknya apa langsung ditawarkan. Kang Teh punten saya mau nanya-nanya gitu ya. Terus langsung disodorin. Kalau Akang Teteh dikasih harga 10.000 mau nggak? Nah, itu kan sudah mengarahkan gitu. Tapi justru teknik-tekniknya bukan mengarahkan, tapi justru dilihat, coba Teh lihat produknya ini gitu. Begitu dilihat, di apa namanya, coba diintip dan sebagainya, baru kita tanya, menurut Akang Teteh, kalau Akang Teteh tertarik sama produk ini, kira-kira harga yang pantas berapa sih Teh untuk barang ini gitu. Nah, jadi kan bisa keluar angka gitu. Bukan kita mengarahkan, Kang Teh mau nggak kalau harganya 10.000, mau nggak harganya kalau 50.000. Nah itu kan sudah langsung mengarahkan ya pertanyaannya. Jadi memang ada caranya, ada kayak semacam survei kecil-kecilan yang kita lakukan, tapi sekali lagi harus sesuai dengan calon pembelinya. Kalau seringnya di mahasiswa kita juga banyak gitu ya, selalu mereka, kamu nanya ke siapa? Nanyanya ke temen. Ya, kalau ke temen mah susah gitu ya. Kenapa susah? Karena jawaban dari teman pasti tidak ingin menyakiti hati temannya kan gitu. Sama halnya kalau misalnya saya gitu iseng, coba kalian berikan pendapat ke saya gitu. Terserah mau bagus, mau jelek silakan. Jangan lupa tuliskan nama, tuliskan nomor mahasiswanya, nomor induk mahasiswanya. Kira-kira yang keluar jawabannya bagus-bagus semua apa jelek semua gitu. Pasti jawabannya 90% akan bagus semua, saya yakin. Bahkan mungkin 99%. Karena dicirian nantinya gitu. Nah, sama halnya seperti itu. Kalau bisa ya tanyakanlah, jangan ke teman gitu, tapi benar-benar ke calon pembelinya siapa. Kayak gitu sih Pak Faldi. Ada Mas tambahan lagi mungkin Pak Faldi? Yap, nuhun Kang. Udah jelas. Terima kasih. Siap, sami-sami. Hatur nuhun. Akan teteh yang lain? Oh Assalamualaikum. iya. Ya, Ya, waalaikumsalam Pak Kang Iston, Faldi. Kang Gugi. mohon Siap. izin dari host ya, Mas Adit dan Pak Iston. Ini saya Siap, Gugi. Gogi. Coba coba bertanya dari jawaban Pak Iston yang tadi ya mengenai apa strategi-strategi yang memang dikeluarkan. Memang Mm-mm. tadi saya meresponnya begini. Ada yang harus kita keluarkan sedikit perbedaan ketika ternyata kita harus satset nih bisa kirim dalam waktu cepat, kemudian berbeda dari yang lain. Tetapi ketika kita berbicara pas respon dan pengiriman cepat ini, terkadang kita itu oke lah kalau memang yang dikerjakan oleh kita sendiri, terkadang tenaga dan waktu itu kita tidak ukur secara rupiahnya gitu, karena itu masih bisa kita kerjakan. Padahal ketika kita perbandingan dengan menggunakan apa pihak ketiga ataupun jasa yang lain ternyata harga itu high cost gitu. Nah, apakah dalam perkembangan ke depan itu eh, bagaimana cara cara menghitung hal-hal yang tadi dilakukan di awal ini untuk eh, menyeimbangkan antara margin yang ingin kita capai dengan beberapa hal yang terkadang tidak bisa kita hitung mengenai kecepatan-kecepatan tadi yang memang masih bisa kita lakukan sendiri ketika kita ingin berbeda dari yang lain gitu. Apakah memang di awal ini betul-betul kita harus ngepres masalah margin atau ya dalam bahasanya bakar uang dulu itu baik atau tidak gitu. Misalkan kita tidak menghitung biaya-biaya kecepatan tadi gitu. Yang kita hitung kan yang penting terlihat ada marginnya bisa kita antar sendiri atau apa itu kan biasanya memang ingin kita kerjakan tapi ketika kita hitung dalam perbandingan yang lain terkadang tenaga dan kecepatan itu tidak bisa kita hitung secara rupiah gitu. Nah, apakah itu hal yang baik itu ketika di awal memang betul-betul kita coba dalam kategorinya strategi-strategi tadi itu tidak dihitung dulu gitu secara keseluruhan gitu, Pak. Itu aja. Ya, hatur nuhun Kang Gugi untuk pertanyaannya ya. Jadi kebetulan saya juga punya teman, dia awal-awal bikin bisnis gitu, istilahnya tadi seperti Kang Gugi sampaikan, dia bakar uang gitu ya. Alhamdulillah bagus gitu responnya di awal-awal, tapi begitu tadi yang saya sampaikan ya, yang namanya pemain besar kan dia
secara kemampuan finansial jauh lebih bagus dibandingkan kita gitu ya. Ketika dia merasa bahwa wah ini bahaya kalau dibiarin terus-terusan gitu ya. Terus juga akhirnya ya tadi gitu, mereka ikut-ikutan. Bahkan banyak gitu ya teman saya juga gabung ke grup bisnis juga. Banyak dari mereka mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena hitung-hitungan kalkulasinya itu tidak sesuai. Dalam artian harga pokoknya mereka berapa, lalu kemudian mereka tidak memasukkan yang namanya unsur promosi ke dalam harga jual produknya gitu ya. Karena apa ya, suka nggak suka, yang namanya biaya promosi itu pasti akan dibebankan kepada produk gitu harusnya. Makanya kenapa yang namanya produk-produk tertentu itu dia harganya cukup mahal karena biasanya itu sudah ada unsur tambahan biaya marketing atau biaya promosi yang tadi bilang bakar duit tadi. Jadi kalau dibilang yang namanya Pak bakar duit apakah selalu menghabiskan uang? Mungkin iya, tapi sebagian sebenarnya sudah dialihkan ke dalam harga jualnya juga gitu. Makanya tadi ketika kita berbicara terkait dengan margin, margin berapa sih yang paling pas gitu ya? Ya kalau misalnya kita ada yang namanya apa namanya tuh biaya promosi atau bakar uang, ya bakar uang itu tolong juga disisipkan ke dalam harga jualnya. Misalnya kita mau harga jualnya jadi berapa, lalu kemudian berapa sih kita yakinnya produk kita bisa terjualnya, nah itu semua disisipkan ke arah sana, sehingga kita nggak boncos-boncos amat bahasanya gitu ya. Kita nggak akan boncos-boncos amat, nggak akan babak belur ketika misalnya apa namanya kita memberikan yang namanya promosi. Dan perlu digarisbawahi juga kalau kita mau bakar uang ya coba kita anggarkan gitu ya. Kita coba buatkan budgetnya, kita coba hitung kembali dengan mengeluarkan sekian rupiah gitu, kira-kira ekspektasi kita atau hitung-hitungan kita itu penjualan kita bisa meningkat berapa banyak, bisa menjadi seberapa besar gitu. Jadi makanya dari hal-hal tersebutlah kita bisa mencoba mengkalkulasikan karena biasanya konsumen di Indonesia itu begitu ngelihat apa namanya usaha baru tuh biasanya mereka pada berdatangan mau coba gitu ya. Begitu udah sekitar 1 bulan, 2 bulan, ketika sudah tahu rasanya, sudah tahu nyobain, sudah mendapatkan pengalaman dan sebagainya, mereka jadi tahu oh gini, oh gitu gitu. Sehingga mereka kadang ada yang balik lagi, ada yang enggak gitu. Dan keseringannya nggak balik lagi karena biasanya bukan berarti nggak boleh kita pakai yang namanya influencer atau kita pakai yang namanya food blogger, bukan berarti nggak boleh ya, Akang Teteh semua. Tapi kembali lagi, sudah seberapa besar atau seberapa lamakah usaha yang kita jalankan. Lalu kira-kira untuk promosi tadi, mau itu lewat iklan, mau itu lewat food blogger, kira-kira menghabiskan dananya berapa besar. Ketika misalnya dana itu sudah kita keluarkan, harapannya penjualan kitanya akan seperti apa gitu. Jadi tetap harus ada hitung-hitungannya dan biaya promosi tadi sebagian juga harus bisa ditambahkan ke dalam unsur margin tersebut. Sehingga bukan hanya margin keuntungan yang kita harapkan, tapi juga ada margin dari biaya promosi yang sudah kita berikan lewat yang namanya iklan atau mungkin food blogger dan lain sebagainya. Lalu juga terkait dengan masalah diferensiasi atau sedikit beda tadi, bukan berarti kita menjadi cepet-cepetan atau bukan berarti kita menjadi yang namanya ngasih apa namanya ngasih bisa dikatakan servis yang lebih baik atau lebih premium gitu sebenarnya enggak, tapi ya jadilah diri Akang Teteh sendiri, jadilah apa namanya menjalankan bisnis yang biasa Akang Teteh lakukan, dan yang pasti jangan pernah mengecewakan harapan dari konsumen, karena konsumen itu punya ekspektasi level, certain level dari eh, harapan mereka ketika mereka sudah mau mencoba mau beli produk minang apa istilahnya minimum standar terkait dengan layanannya, terkait dengan kualitasnya, yang harus Akang Teteh coba penuhi. Karena apa? Karena kalau secara teorinya, ketika seseorang itu dia puas, dia merasa bahwa harapan dia sudah terpenuhi minimal. Harapan minimalnya sudah terpenuhi, sehingga
dia menjadi puas, dia menjadi beli lagi, dia menjadi yang namanya akhirnya mau merekomendasikan ke yang lain dan lain sebagainya. Karena batas minimal dari ekspektasi dia sudah terpenuhi gitu. Kalau yang bagusnya ya pasti di atasnya ya. Ini level ekspektasi dia itu di atasnya gitu. Simpelnya gini, kalau Akang Teteh misalnya pernah coba delivery order, di situ dituliskan atau disampaikan bahwa makanan Akang Teteh akan tiba sekitar 1 jam. Ternyata datangnya 30 menit. Itu kan berarti sudah melebihi dari ekspektasi kita gitu ya. Jadi maka dari itulah akhirnya kita menjadi puas, kita menjadi kayak semacam memviralkan atau mungkin cerita ke orang lain gitu. Kemarin gue pesen loh makanan di sini, ternyata sebelum zaman Gojek ya pada saat itu saya kebetulan. Saya jadi cerita-cerita tentang si restoran ini gitu ke teman-teman. Dijanjikannya 1 jam, karena kebetulan waktu itu kan pasti satu kali ngirim ke tempat-tempat yang lainnya gitu ya. Ternyata nyampainya sekitar 40-an menit, 30-an menit loh ternyata gitu. Dari situlah makanya kita mencoba menjaga ekspektasi dari si pelanggan. Bukan berarti kita cepet-cepet apa istilahnya, yang paling-paling dibanding yang lain enggak juga. Tapi bisa kita coba jaga dari harapan konsumen tersebut. Ketika konsumennya pinginnya kenapa akhirnya yang namanya ojek online dia memberikan estimasi waktu kapan tiba tiba di tujuan, terus kemudian kalau kita pesan untuk makanannya, makanan kamu sedang disiapkan kurang lebih sekian puluh menit itu apa? Tujuannya konsumen bisa mengetahui, oh dia punya ekspektasi terhadap makanannya, dia punya ekspektasi terhadap kapan dijemput, kok diambil, kapan dijemput dan seterusnya gitu. Jadi makanya itu adalah beberapa, jadi kita tahu, oh dia di jaraknya sekian, oh dia akan datang 10 menit lagi, 15 menit lagi. Jadi itu kita tahu, kita punya ekspektasi, oh 15 menit lagi ya gitu. Jadi ketika misalnya lebih cepat ataupun lebih lambat selisihnya 5 menit, kita masih istilahnya memaklumi dan masih dalam dalam batas toleransi seperti itu. Itu mungkin jawabannya ya, Kang Gugi. Ada masukan lain, Kang Gugi? Siap. Hatur nuhun. Cekap. Mangga Sampai-sampai dilanjut. Kang Gugi. Terima kasih Kang Gugi. Izin, Kang Iston, ini ada pertanyaan dari kolom chat ya. Yes. Ada dari Kang Tri Avari. Izin bertanya Kang Iston, kalau ingin menghindari perang harga antara kompetitor untuk jenis produk yang sama, bagaimana tekniknya Kang Iston? Nah, misalnya produk minyak 1 liter di warung kita dijual 20.000, tapi di warung lain ada yang jual 18.000. Bagaimana ini Kang Iston? Katanya dari Kang Tri Avari. Maka Kang Tri Avari boleh Ya, on mic juga ya? Ya, boleh. Maka silakan Kang Iston. Dijawab dulu aja boleh. siap, hatur nuhun. Ya, yang repot memang kalau kita mainnya di komoditas ya. Kenapa? Karena komoditas itu, ini contohnya komoditas soalnya ya. Barang komoditas itu semua orang tahu harganya gitu ya. Semua orang tahu harga pasarannya seperti apa. Sehingga akhirnya ketika kita naikkan harga sedikit atau kita mau ikut-ikutan banting harga, itu harus kita pikirkan terlebih dahulu gitu ya. Kalau contohnya barang komoditas. Kenapa? Karena komoditas itu marginnya rata-rata tipis gitu. Jadi kalau memang ada yang seperti itu, paling enggak kalau biasanya yang bisa kita lakukan adalah dari sisi servisnya. Misalnya display toko kita lebih menarik, misalnya ya gitu. Sama kayak kenapa sih orang mau datang ke warung Madura selain karena faktor 24 jam ya. Karena di warung Madura itu mereka bisa tata ruangan atau tata tokonya mereka itu sedemikian rupa tertata rapi gitu. Jadi sehingga orang mau masuk ke dalam, mau lihat-lihat, mau cari-cari dan sebagainya gitu. Dan juga karena dia bukannya 24 jam, harganya lebih mahal sedikit biasanya. Atau mungkin ada yang murah, ada yang enggak. Sama biasanya dia dari sisi kelengkapan barangnya dia cukup lengkap gitu. Gitu ya. Jadi kenapa akhirnya kalau kita bicara sekali lagi barang komoditas gitu ya. Barang komoditas itu mainannya ya kita coba berikan apa sih yang bisa kita bedakan dari tempat lainnya, misalnya dari kerapian tokonya, atau misalnya ada layanan antar, misalnya tanpa minimum pembelian, misal ya, gitu. Misalnya dalam satu komplek gitu, misalnya masih satu komplek ya oke lah gitu ya kita antarin dan lain sebagainya. Jadi
Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya coba berikan gitu ya, tips and tricksnya mungkin bisa seperti itu. Karena kalau barang komoditas semua orang tahu gitu itu seperti apa, dan karena juga harga pasarannya banyak orang yang sudah tahu, mulai dari rokok lah, minyak lah, telur lah gitu, atau mungkin barang komoditas lain, gula pasir misalnya gitu ya. Itu kan barang komoditas umum dan semua orang tahu gitu harganya berapa, harga pasarannya. Jadi makanya kenapa akhirnya kita mainnya marginnya mungkin sangat tipis sekali, dan yang kita kejar akhirnya ya coba kita berikan misalnya layanannya lebih baik, mungkin kita sapa mereka, kita tawarkan yang lain dan lain sebagainya. Itu mungkin Kang Tri Afari yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan? Siap. Alhamdulillah, makasih Kang Iston untuk jawabannya. Kang Tri katanya PC-nya nggak ada webcam dan nggak ada mic-nya Kang nih, jadi tidak bisa Oh, siap, interaktif. siap, siap. Mungkin nanti by Oh, chat enggak. aja. Ya ini Kayaknya siap. Katanya terima kasih Kang Iston, katanya kata Kang Tri. Ya, siap. Ini jadi tadi kesimpulannya untuk Kang Tri bisa menambahkan value lain ya, betul. di mungkin pengantarannya gitu ya, free ongkir gitu ya, atau apa namanya tadi, pelayanannya bagus, ramah gitu ya. Lalu di segi si tokonya itu mungkin lebih rapi Iya, penataannya gitu betul. ya. Jadi kalau harga mungkin bisa apa namanya, kita bisa lebih mahal, cuma mungkin di poin lain kita bisa lebih unggul gitu mungkin ya, untuk Yes. apa namanya, untuk kesimpulannya seperti itu. Nah, mangga ini dari lanjutan dari Kang Ridwan. Kang Ridwan Ramdhani ini tadi ada chat. Mangga Kang Ridwan bisa open mic, Kang Ridwan mungkin bisa diskusi Kang Ridwan. Mana Kang Ridwan tanya? Ayat tuh di handap. Kang Ridwan Ramdhani. Halo, Nah, Ya, silakan Kang Ridwan, ayo kita siap. diskusi. iya ini cuma diskusi kan. Saya mohon maaf ya telat ya, tadi baru dikasih tahu Patri juga baru gabung. Cuman biasanya kalau terkait tadi kan ada yang bilang, sebenarnya saya untung atau enggak sih di perusahaan ya atau di suatu usaha. Kalau saya kan kembali lagi ke pekerjaan saya, biasanya saya nilai usaha itu untung atau enggak tuh dari perhitungan itu. Jadi ada HPP terhadap omset gitu. Itu kan laba kotor tuh, laba kotor dikurangi biaya, laba bersih. Sebenarnya di situ aja sih nanti dilihat marginnya, keuntungannya gitu. Kadang usaha tuh ngambil laba kotor, dibilang laba kotor tuh untung, padahal masih ada biaya-biaya yang belum diperhitungkan gitu. Nah, harusnya ngambilnya jadi laba bersih gitu, baru itu diambil prefernya gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih untuk rumus sederhananya gitu, untuk melihat bahwa Bangga. sebenarnya di perusahaan tuh untung atau rugi. Terus biasanya kalau misalnya usaha makanan kan laba kotornya bisa 50% ya Betul. dari omset. Tapi kan nanti dikurangi biaya-biaya sehingga nanti marginnya apakah di standarnya sih di 20 ke bawah sih biasanya gitu ya. Tapi ada yang lebih kecil atau yang lebih besar tergantung dari margin yang diambil gitu. Gitu aja Pak Iston, tambahannya Siap. sedikit. Kang Siap, Ridwan Kang tadi Ridwan. ya di Kementerian Keuangan ya, Kang Ridwan ya sekarang. Perpajakan Ya, untuk salah mah. ya, Iya, Kang Ridwan. ya. Pajak mantap. Iya, betul. Siap. Ya, Kepala makasih Diploma. Kang Ridwan masukannya ya. Jadi kalau bicara struktur apa namanya? Struktur dari income statement ya atau laba rugi gitu ya, laporan laba rugi, betul sih memang kita harga jual dikurangi dengan harga pokoknya, terus kemudian juga apa namanya, ada biaya-biaya lainnya, barulah muncul laba bersihnya. Betul sih memang. Jadi makanya tadi si margin tadi, makanya saya sampaikan tadi bukan hanya terkait dengan ongkos produksinya saja, tapi juga margin ini sebisa mungkin tadi ya, ada mungkin biaya pemasarannya, ongkos capek akang teteh semua ketika bikin barangnya gitu ya, itu dimasukkan semua ke sana gitu. Ongkos capek teh naon, ongkos capek teh upah tenaga kerja, bahasa kerennya mah gitu. Itu juga harus dimasukkan ke dalamnya gitu ya. Jadi makanya kenapa akhirnya si margin tersebut kayak tadi di makanan di 50%, yes, I agree with that gitu ya. Memang kalau kita bicara F&B, seminimal-minimalnya memang biasanya rule of thumb-nya adalah di 50%. Lebih tinggi bisa gitu ya, tergantung. Kenapa? Tergantung karena misalnya ada tenaga kerja.
kita punya tenaga kerja, maka otomatis margin yang kita kenakan juga harus lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kita harus gaji pegawai kita tiap bulan atau tiap minggu harus kita bayar dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya kenapa harus coba kita perhitungkan margin ini seberapa besarnya itu karena apa saja sih ongkos yang kita mau keluarkan selain dari sisi biaya bahan bakunya gitu. Ada promosinya mungkin, ada tenaga kerjanya mungkin, atau ongkos capeknya, atau mungkin kalau yang jualnya jasa ada unsur seninya gitu. Misalnya kalau yang saya tahu misalnya kayak misalnya jasa untuk bikin logo gitu misalnya. Kan mikir teh capek gitu kan. Mikirin logo teh kan capek gitu. Bikin logo itu. Atau misalnya fotografi itu. Kan nyari angle yang pas kan capek gitu ya, nggak gampang gitu. Makanya unsur capeknya itu tadi, seninya, kreativitinya itu semua dibebankan ke dalam margin tadi gitu. Sehingga kita sudah mengenakan tarif itu, kita yakin bahwa tarif itu teh sudah mampu untuk mendapatkan cuan gitu ya. Cuan dalam hal ini profitnya gitu, bukan cuan dalam hal ini omsetnya gitu. Karena kalau omset ya tadi benar sih yang disampaikan, omset itu kan belum dikurangi biaya-biaya gitu. Jadi makanya harus coba kita hitung kembali, kita coba lihat-lihat kembali aspek-aspeknya seperti itu. Sama izin Kang Adit, Kang Tri Afarid kalau nggak salah pernah sekelas sama saya, Jai bukan ya? Kalau nggak salah Zai, kalau nggak salah panggilannya dulu teh di kelas teh. Kalau Kang Ridwan Ya, Ramadhan mah saya kenal sih, pernah ngeband bareng baheula teh. betul sekali katanya tuh Kang Tri. Jadi Betul ya, Zai ya bener ya, oh ya bener. Iya, damang Kang Zai. Iya. Siap gitu mungkin Kang Ridwan hatur nuhun masukannya. Ya, Enggak mungkin Kang ada Adit, saya silakan ya, kembali. oke. Mangga dari Akang Teteh yang lain mungkin ada yang bertanya tadi alhamdulillah jadi boleh temanya di luar apa namanya konteks malam ini ya. Mungkin ada kendala-kendala di usahanya seperti itu gitu. Ada hal yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan silakan bertanya gitu ya. Nah, kalau ini sambil nunggu yang lain, karena ternyata Kang Eki mau nanya, kan ternyata cuman saya dari saya dulu aja lah. Nah, Siap, ini siap. Saya Kang, hadir, hadir. ada Kang Eki, alhamdulillah. Kang Eki, mangga Kang Eki, lanjut Kang Eki. Ya, Assalamualaikum. Kang Iston, punten mau nanya, eh, saya punya usaha bubur ayam. Nah, cuman karena kebetulan kerja lagi tuh, pengennya ada karyawan nih, Kang. Nah, gimana ya kira-kira tipsnya nyari karyawan yang bagus untuk kuliner kecil kayak bubur ayam, terus untuk operasionalnya tuh maksudnya gimana ya biar saya nggak kejebolan lah istilahnya gitu ya untuk per harinya laku berapa atau mekanismenya lah gitu. Jadi ngakalinnya gimana ya untuk sistem putus-putus nggak sih ini? Halo? Ya, Ya, ada. sip. Dari Kang Eki ya. Tadi gini, Kang Eki itu punya usaha Usaha bubur ya. usaha bubur, sekarang lagi vakum. Nah, kendalanya karena katanya ada di apa namanya di operasional, terutama di karyawannya katanya. Katanya karyawannya entah karyawannya curang atau sistemnya yang mungkin kurang pas gitu ya. Jadi Iya, iya. mungkin Aduh, ada punten, bocor halus gitu. Maka Kang Rizky mungkin Ya, dilanjutkan. punten Ki. putus-putus. Tadi Ya, sampai mana ya punten tuh kenapa? Ya, halo Kang Iston. sampai Ya, terkait dengan itu apa namanya karyawannya atau mungkin sistemnya gitu tadi sampai situ agak putus-putus sedikit. Oh ya, jadi intinya mah minta tips Kang kalau mau merekrut karyawan untuk kuliner kecil kayak bubur ayam gitu, itu gimana ya maksudnya? Apakah dia harus eh, berpenampilan baik juga atau cukup yang penting bisa Iya, baik. ngeladangin. Terus kira-kira untuk sip. Lup-lup ya Ya, Kang lulap satu isinya ya. satu aja dulu Kang aduh, mungkin.
ke satu Ya, siap. satu hal dulu aja tadi mengenai karyawan dulu. Mangga silakan. Siap. Punten Ya, goblok. jadi ya nggak apa-apa, Kang Eki, hatur nuhun pisan untuk diskusinya. Jadi kalau dari saya biasanya, sama juga saya belajar juga ya, masih belajar ke yang lainnya, kalau untuk ngawasin karyawan kan memang nggak mungkin gitu ya, kita standby di sana terus gitu. Tapi paling nggak gini, pernah nggak ya Akang Teteh semua merhatiin gitu ya, yang mungkin sering jajan di mungkin kaki lima atau mungkin di mana gitu. Kenapa sih si orangnya teh kadang ketika ada pesanan dia ambil satu kayak semacam satu plastik digunting terus dimasukin semua terus udah gitu. Terus udah gitu ada pesanan yang lain dia ambil saset yang lain gitu misalnya dibuka terus dimasukin gitu. Tujuannya buat apa sih? Atau misalnya kalau yang ayam kriuk gitu ya, ayam tepung gitu, kenapa sih dia dalam satu hari dia buka satu kantong gitu ya, entah isinya mungkin 8, entah mungkin isinya 10. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah untuk pengawasan sebenarnya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya tadi kita katakanlah setengah kilo beras gitu ya, itu bisa untuk berapa porsi sih misalnya gitu. Jadi dari situlah kita bisa melakukan pengawasannya meskipun kita tinggal gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa oh iya setengah kilo teh misal gitu. Jadi katakanlah di 100 porsi misalkan gitu. Jadi ketika misalnya ditanya laku berapa porsi, terus kemudian kalau ada sisa, sisanya kira-kira jadi berapa mangkok gitu, itu bisa kita ukur. Sehingga dari situlah kita bisa melakukan pengawasan dan juga menilai kejujuran dari si pegawai kita gitu ya. Karena sekarang ya selalu ada aja sih ya orang gitu. Bukannya kita nggak percaya, tapi orang teman dekat sendiri aja kadang bisa nilep gitu, apalagi orang yang kita kenal gitu. Makanya kenapa akhirnya dibikin saset-sasetan, dibikin kayak misalnya kalau si kerupuk teh misalnya diplastik-plastikin sudah ada plastiknya dan satu konsumen cuma dikasih jatah satu gitu. Tujuannya buat tadi sih sebenarnya kita untuk jaga-jaga dan kita tahu berapa porsi yang kita kasih ke orang tersebut. Lalu kemudian ketika kita tinggal, terus sudah gitu balik lagi, kita tanya laku berapa dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan cross check. Kita bisa lakukan yang namanya pengecekan, oh iya benar, porsinya habis sekian. Oh iya benar, kalau uangnya kan bisa aja kan kita tahu dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan munculnya ada kecurigaan-kecurigaan, loh kok kita bikin sekian setengah kilo misalnya kok jadinya sisanya kok lebih sedikit ya. Padahal katanya ngakunya habisnya juga sedikit juga, tapi kok sisa si buburnya lebih sedikit ya, nggak kayak biasanya dan seterusnya gitu. Jadi ada bisa menimbulkan tanda tanya juga, tapi tetap harus kita lakukan cross check kembali, kita coba cek-cek kembali, kita lihat kembali gitu. Apakah memang benar mungkin dia memberikan takarannya tahu-tahu kebanyakan, makanya kenapa sekarang kalau kita jajan ke Hokben, sendoknya standar semua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak kelebihan, tidak kekurangan takarannya. Gitu. Makanya dia buatkan standar. Begitupun juga usaha juga sama ya. Kita bisa contoh dari sana juga. Kenapa akhirnya ya kita coba kasih standarnya misalnya si sendokan untuk buburnya berapa sendok, 2 sendok, apa 3 sendok, ya sudah segitu gitu. Dan itu harus diketahui oleh pegawai kita gitu. Sehingga kita tidak menanggung kerugian yang banyak dan juga kita bisa mengkalkulasi secara tepat gitu. Berapa porsi sih dari sekian beras jadi berapa porsi, lakunya berapa, sisanya berapa, atau mungkin habis semua, pasti kita akan tahu kalau habis semua, oh ya habis semua berarti sekian gitu. Gitu sih Kang Eki mungkin kalau dari saya ya. Siap, Kang. Oke, Turun pisan, ya, Kang. Semoga Ilmunya. siap. Mantap sekali jawaban dari Kang Iston tadi ya. Jadi bagi Kang Eki atau mungkin pelaku usaha lainnya, jadi bisa menggunakan sistem Perpex gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau sistemnya Perpex atau sudah ada takarannya, jadi bakal bisa 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 apa ter apa bisa terlihat lah, biasa ada awasi lah mungkin indikatornya ya. lah. Iya. Ada indikatornya. Betul. Oh, kalau misalkan saya tadi, berarti kalau dia menjual, kalau minuman 100 cup, berarti harusnya gulanya habis berapa, kayak gitu. Jadi mungkin Betul. udah ada acuannya lah, kayak gitu ya. Jadi Ya, sudah betul perfect, sekali. untuk makanan juga sama, kayak gitu. Jadi memang perlu sekali yang namanya stock of name ya.
Di stock of name Ya, harus rajin dilakukan untuk stock of name. betul Seperti itu. sekali. Mangga dari akang teteh lain mungkin ada lagi yang bertanya. Sampai jam berapa nih Kang Iston nih? Boleh sampai 8:30 Kang, karena kebetulan anak mau itu Ah, siap. minta Berarti ditolong udah diajarin. Siap. siap. Atau kalau gitu ya. Satu Ya lagi udah, mungkin ya. Heeh. boleh satu lagi, mangga yang mau Kang izin bertanya Kang. satu orang lagi. Halo Mangga Kang. Kang, Ya, silakan lanjut. Kang Yuyut, Ya, mangga Kang. ya, ya. Nuhun Kang. Saya dari Yuyut dari 96 nih Kang. Kalau saya request sebenarnya Kang. Oh Bukan iya, pertanyaan, requestnya nih khususnya ke Kang Adit ke angkatan 2004. Jadi gini Kang, kebetulan Kang dari IKA ini kan IKA 8 ini memang ada divisi wirausahanya. Kebetulan juga ada satu WA group yang namanya itu Lapak 8 Coret ya. Itu tuh WA group yang kita bikin namanya ringan saja, tapi di sana berkumpul rekan-rekan alumni yang ada yang mau mengawali usaha, ada juga yang memang sudah punya usaha dan lain-lain, Kang. Kalau boleh nih, Kang, request ya, karena ini pertemuan kali ini bagus banget gitu ya, materinya juga tadi jawabannya juga dari Kang Iston juga mantep-mantep gitu kan. Kalau boleh request nih Kang, misalkan ya ke depan nih nggak usah 3 bulan sekali Kang, di frekuensinya ditambah. Nah nanti misalkan kita bisa tawarkan nih Kang tema-tema pertemuannya, misalkan untuk pemula seperti saya nih sangat tertarik misalkan di dengan misalkan dengan bedah kasus. Contoh tadi misalkan kalau boleh misalkan yang kasus jualan bubur tadi atau kasusnya Kang Faldi misalkan dengan misalkan untuk pemula dengan membahas bisnis kanvas model misalkan untuk perencanaan bisnis mungkin itu akan menarik untuk yang mau memulai usaha misalkan atau untuk yang sudah berjalan menarik misalkan kita membahas tadi karena tadi ada dari teman yang bekerja di pajak misalkan wah kayaknya bagus nih kalau ngebahasnya itu misalkan ngomongin tax strategi atau tax planning nih untuk UMKM. Nah itu pun bakal menarik nih kan karena kan sekarang agak ini juga ya isu 11% itu seperti apa apakah tadi pajak mempengaruhi ke marginnya nah mengakalinya seperti apa. Nah, dengan teknikal-teknikal kayak tadi mungkin bakal lebih implementatif nih ke teman-teman, Kang. Seperti itu. Mungkin juga yang lainnya, misalkan ke arah pengembangan bisnisnya dari teks marketingnya atau penggunaan mensosnya yang lebih teknikal. Menarik banget sih. Mungkin lebih sering dan lebih tematik lagi, Kang, ke depannya. Atau nuhun pisan nih buat khususnya 2004. Begitu, Kang. Siap, Kang Yuyun, nuhun pisan masukannya. Alhamdulillah. Apa namanya? Insya Allah, Kang. Itu kenapa kemarin 3 bulan sekali? Karena apa? Kemarin kan baru di lingkungan 2004 saja, Kang Yuyun ya. Nanti mungkin dengan kolaborasi dengan semua angkatan, mungkin frekuensinya bisa diperbanyak ya, Kang ya, seperti itu. Izin nanti mungkin saya juga sudah gabung ke grup tersebut, apa namanya, yang bisa nanti kolaborasi dan bisa diskusi di grup tersebut ya, Pak ya, Kang ya, di grup WA tersebut. Untuk rencananya sih kemarin tuh untuk yang bulan Agustusnya sudah ada rencananya itu dari apa namanya tim kita lagi 2004 itu ada yang jago di bidang ini Pak eh, karyawan karena beliau psikolog ya seperti itu beliau di HRD seperti itu rencananya untuk 3 bulan nanti itu tentang karyawan temanya. Nah bagaimana hubungan antara karyawan dengan perusahaan bagaimana karyawan biar tidak stres dan sebagainya mungkin ya tuntutan seperti sekarang kan karyawan itu biasanya dipersedikitkan gitu tapi harus mencapai target yang besar nah itu nanti di Agustus gitu Kang seperti itu. Nah mangga nanti mungkin kalau ternyata responnya bagus mengenai acara sharing session seperti ini Insya Allah Kang dengan kolaborasi dengan semua angkatan kita bisa persering gitu dan mungkin hostnya juga bisa ganti-ganti lah gitu mungkin dari angkatan berapa yang jadi hostnya gitu seperti itu Kang nanti bisa apa muter lah gitu jadi mungkin dari apa habis Juni Juni hostnya angkatan berapa Juli angkatan berapa gitu Kang seperti itu jadi mungkin bisa apa namanya bisa saling kolaborasi gitu Kang Yayun seperti itu ya Kang Yuyun seperti itu
Itu mungkin tanggapan dari kami dari 2004. Akang nuhun pisan Kang Yuyud ya. Mangga Kang Yuyud ada sampaikan lagi mungkin. Ya, sip Kang, mantap Kang. Diantos Kang, sesi-sesi berikutnya. Nuhun pisan ya Kang. Ya, Kang Yuyud nuhun pisan. Mangga dari Kang Iston karena mungkin sudah 8:30, mungkin juga sudah alhamdulillah udah 1,5 jam luar biasa ya. Tidak kerasa udah 90 menit. Jadi mungkin dari Kang Iston ada closing statement lah gitu ya. Ada closing statement untuk menutup sharing session kita di malam hari ini. Silakan Kang Iston. Gimana pesannya? Ya, hatur nuhun sadayana aduh punten ikutan anak yang paling kecil. Ya, jadi terima kasih sebelumnya buat Akang Teteh semua ya yang sudah joining pada sesi pada malam hari ini. Hatur nuhun pisan bisa mau sharing, bisa mau diskusi banyak gitu ya. Harapannya memang kalau kita intinya mah kita coba dulu gitu ya. Yang namanya salah bisa diperbaiki, tapi kalau kita tidak mau mencoba ya kita nggak akan tahu kita bisa atau enggak. Mungkin itu aja sih. Kang Adit sedikit dari saya. Sekali lagi hatur nuhun kesempatannya, hatur nuhun sadayana, saya jadi juga banyak belajar. Makasih pisan gitu kesempatannya. Nanti bisa kita ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Kalau ketemu di jalan, mangga boleh disapa gitu ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Nuhun, Pada Kak Iston. Mangga. Nuhun, Pak. Nuhun. Ambu sehat. Alhamdulillah, Kak Iston nah ayeuna mah logatna asa jadi Jawa pisannya. Tadi teh. Serius? Iya. Oh iya. Dari emang Asa asli jadi nama medok Jawa kan? gini. Mungkin Ya, faktor Dan mic kayaknya, faktor Zoom. ke Kang Adit ya sebagai host dan memang sebagai leader di berniaga ini, mudah-mudahan kan tadi selain dari sesi ini kita juga di sini kan mulai dibuka nih. Maksudnya di luar forum ini Kang Iston sendiri kan siap nge-mentor kita ya. Jangan bosen kalau kita juga banyak bertanya secara japri atau yang lain ya Kang Insyaallah, Iston, nggak mangga. apa-apa ya. Siap, Hatur nuhun, insyaallah. hatur nuhun. Fotoi. Oh iya, belum foto. Astagfirullah, pohos ya. Hatur nuhun, Ambu, Ya, yuk diingetin. sok foto. Foto. Sok di Kumaha carana teh? open cam. Ai open cam nanti aku jadi jebal. Aku teh udah itu meh kaciri langsing eta. Cepet foto. Kalau foto nanti kumaha carana sih? Hari ibu-ibu Print makan screen, foto Kak. yang fotonya. Datang Lagi paling ngepakai akhir. hijab Kang ya Anggi Kang. kumaha cara motona orang tak apal ya. Atau sama Screen Kang Anggi capture atau tah. kumaha hostnya teh. Foto dong, biar eksis dong. Host dadakan dia mah Kang Anggi kela itu kumaha cara Capture hungkul. Sok tinggal di capture, screen capture. Ini belum semuanya kebuka kameranya, sok kira yang belum dibuka ya. Kasih waktu dihitung we Kang dihitung. Yang Oh, galeri kieu tah nya tah bener. Wakili. Nah, harus Nah. dadakan jadi we kieu. Aduh, siap. Orang belum ya? Enggak. Belum. Udah Mau kayaknya di mah. print screen nih. Siap. Pak Ridwan Siap terus. belum? kan sakian non open cam ini teh, yang lain pada kemana? Belum pada mandi jika namanya. Itu Kang ada Anggi. Ya, Kang Anggi itu kata Kang Yuyun tadi katanya harus ada lagi bulan depan. Kang Anggi siap ya public speaking ya? public Bulan speaking depan ya? tah, bener cocok Tapi mah, bisa Kang Anggi mah. Aku mah publik lupuk aku mah. Gampang sok lah, pokoknya mender aja lah. Alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Kang Yuyun, alhamdulillah Kang Yuyun nih bulan depan udah ada dari public Foto, speaking ya ih. dari Kang Anggi ya. Ayo Siap gaskeun. ya? Siap, Lain foto. Oh, yo, ngajak kata Kang foto-foto Yuyun, mana gaskeun, sendiri nggak cenah. dibuka kameranya juga. Lagi ngepakai hijab Kang. Foto. Ya, siap. Lanjut Siap. Kang velocity Yuyun ini beberapa teh ya. lanjut jam velocity. bewokan cenah. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Kedap, habis share heula. Sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Ya, oke.
Siap, hatur nuhun sadayana sekali lagi. Makasih Nuhun. banyak. Izin live Zoom-nya. Hatur nuhun. Nuhun ya, Oh, Assalamualaikum. sadayana hatur ya. nuhun, Izin live ya. Kang. Assalamualaikum. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Akang Teteh sadayana. Tuh,